Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Ricky Rizal. Untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah tergabung dengan rekan kami Rizky Darmansyah yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat pagi Rizky, apa saja agenda persidangan hari ini? Ya, Gia, Boni dan juga pemirsa, selamat pagi. Hari ini sidang lanjutan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk terdakwa Ricky Rizal. Untuk agendanya ialah masih sama dengan sidang sebelumnya, yaitu menghadirkan saksi adecat ataupun saksi meringankan yang dihadirkan oleh pihak kuasa hukum terdakwa. Ada dua ahli yang dihadirkan pada hari ini, yaitu yang pertama Dr. Firman Wijaya, merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dan Fakultas Hukum Universitas Asafiyah, dan ahli kedua yang rencananya akan dihadirkan pada hari ini yaitu Dr. Solahuddin, dosen Fakultas Hukum Ubaya Surabaya, Jawa Timur. Tadi informasi dari pihak kuasa hukum terdakwa atau Ricky Rizal ini mengatakan yang digali adalah akan berkaitan dengan pasal 340 dan 338 KUHP serta kaitannya dengan unsur turut serta di pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan hingga saat ini memang sidang belum dimulai. Informasinya sidang akan dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di ruang sidang utama saat ini tengah berlangsung agenda lain. Informasi dari Humas, sidang akan dilanjutkan setelah agenda yang tengah berlangsung, atau sidang akan dimulai setelah agenda yang tengah berlangsung di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, kita tahu kemarin Boni dan juga pemirsa, Ricky Rizal terdakwa dan kuasa hukum menghadirkan ahli juga, yaitu ahli psikologi forensik dari Universitas Indonesia yang menyampaikan beberapa hal terkait dengan kondisi psikologis dari Ricky Rizal. Ada beberapa poin kami catat kemarin dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana ahli psikologi forensik Nathanael Eldanus Sumampo ini menyampaikan beberapa hal. Yang pertama ialah alasan mengapa Ricky Rizal ini menolak perintah dari Verdi Sambo, kemudian terkait dengan kondisi yang dialami oleh Ricky Rizal di Saguling, Jawa Tengah, di mana kondisi tersebut dikatakan oleh ahli psikologi forensik merupakan kondisi yang ambigu. Kemudian kondisi psikologis dari Ricky Rizal saat penembakan terjadi di Saguling 8 Juli 2022, di mana saat itu Ricky Rizal sempat terdiam. Kalau bisa kami elaborasi, Boni dan juga pemirsa, terkait dengan ahli yang mengungkap alasan Ricky Rizal ini untuk menolak arahan ataupun perintah dari Verdi Sambo, ialah ini didasari oleh latar belakang dari ajudan Verdi Sambo ini atau Ricky Rizal yang merupakan seorang polantas atau polisi lalu lintas dan tidak memiliki kompetensi untuk melakukan penembakan. Dan secara spesifik disampaikan bahwa Ricky Rizal ini berada pada unit registrasi dan identifikasi atau Regiden Satuan Lalu Lintas. Dengan demikian Ricky Rizal ini tidak memiliki ataupun ia memiliki tugas harian yang bergelut dalam fungsi administrasi. Nah, untuk poin yang disampaikan oleh pakar psikologi forensik kemarin terkait dengan Ricky yang berada dalam posisi ambigu saat berada di Magelang, menurut dari ahli Nathanael, yaitu memaparkan bahwa Ricky berada dalam situasi yang ambigu saat berada di rumah Verdi Sambo pada H-1 kejadian atau 7 Juli 2021, di mana kepada pakar psikologi forensik, ahli psikologi forensik yang juga menjadi tim asesmen dari Ricky Rizal menyampaikan bahwa peristiwa seperti di Magelang ini belum pernah terjadi sebelumnya, belum pernah ia alami sebelumnya, seperti peristiwa-peristiwa Kuat Maruf yang membawa pisau, kemudian Putri Cendrawati yang tergeletak di lantai posisinya, dan juga kondisi dari asisten rumah tangga yaitu Susi yang saat itu menangis. Nah, kondisi ambigu seperti itu kemudian tentunya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dari pihak-pihak yang berada di lokasi di Magelang, Jawa Tengah saat itu, termasuk Ricky Rizal, apa yang harus dilakukan, langkah-langkah apa yang harus diambil, dan sebenarnya kondisi apa yang terjadi, sehingga menurut dari ahli atau pandangan ahli psikologi forensik, saat itu Ricky Rizal sadar bahwa ia merupakan anggota Polri yang paling senior saat itu di Magelang, Jawa Tengah, posisinya paling tinggi, sehingga ia harus mengambil tindakan, mengambil pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya saat itu Ricky Rizal dikatakan menyita senjata api Brigadir Joshua dari kamar ajudan. Kemudian terkait dengan peristiwa yang terjadi pada 8 Juli 2022, sempat terlihat Ricky Rizal saat itu terdiam pasca penembakan 8 Juli 2022. Penafsiran dari ahli psikologi forensik Universitas Indonesia bahwa itu merupakan hal-hal yang dialami atau kondisi psikologis yang dialami oleh orang yang
telah melihat kejadian yang begitu dahsyat sehingga mengagetkan dirinya saat itu. Bisa dikatakan Ricky Rizal mengalami kondisi psikologis seperti itu. Nah, kita akan tunggu nanti seperti apa pandangan-pandangan yang disampaikan oleh ahli yang dihadirkan pada hari ini, ahli pidana terkait dengan pasal 338, 340 dan juga unsur turut serta dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan informasi lainnya bahwa ini kita tahu hari ini juga nanti pasca atau selesai dari sidang Ricky Rizal ini, majelis hakim akan melakukan peninjauan begitu atau istilahnya pemeriksaan setempat ke TKP di Duren 3 Jakarta Selatan dan juga di rumah pribadi dari Verdi Sambo di Saguling Jakarta Selatan. Namun ini hanya diikuti oleh jaksa penuntut umum, hakim dan kuasa hukum terdakwa. Tidak ada terdakwa yang diikut sertakan atau ikut dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan hari ini, dan agendanya mekanismenya hanya mengecek, nanti tidak ada pembuktian yang dilakukan di sana. Hakim hanya ingin melihat bagaimana sebenarnya kondisi dari tempat kejadian perkara, kemudian ingin melihat bagaimana kondisi dari rumah pribadi dari Verdi Sambo. Tidak ada pembuktian, tidak ada tanya jawab. Menurut hakim, hasil dari pengecekan ini bisa digunakan oleh jaksa penuntut umum untuk nanti membuat tuntutan dan pihak kuasa hukum untuk nantinya membuat pembelaan di persidangan. Membantah ataupun memberikan keterangan hanya akan dilakukan dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, informasi dari majelis hakim sebelumnya kita tahu kurang lebih ini akan berlangsung pada pukul 2 siang nanti, namun tentunya situasional melihat apakah sidang pada hari ini dengan terdakwa Ricky Rizal dengan agenda pemeriksaan ahli meringankan yang dihadirkan ahli pidana selesai pukul berapa. Namun yang dipastikan ini hanya akan diikuti oleh jaksa penuntut umum, majelis hakim, kemudian kuasa hukum tanpa terdakwa yang diikut sertakan. Sementara itu yang dapat kami kabarkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita masih akan menunggu jalannya sidang pada hari ini. Tadi Ricky Rizal sudah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, begitu juga pihak kuasa hukum, jaksa penuntut umum dan juga majelis hakim. Boni. Baik, terima kasih Rizky Darmansyah atas informasi Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, breaking news TV One, sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua masih akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.